Big Brother versi novel part 83. Rekan Dewa Laut Taois. Li Changshu menatap Lao Dao yang tinggi dan kurus di depannya, yang mengenakan jubah kuning muda. Setelah mereka berdua berbasa-basi, Lao Dao sudah ragu untuk berbicara beberapa kali dan terus menghela nafas. Rasanya seperti Li Changshu yang putus asa. Senior, ada apa? Li Changshu bertanya dengan prihatin, apakah kamu mengkhawatirkan para naga? Huang Long yang sempurna menghela nafas lagi dan duduk di samping tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sejenak, Li Changshu bingung dengan pakar senior ini. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Di antara tiga sekte dari sekte Dao, sekolah Chan adalah yang paling tidak memiliki hubungan dengannya. Dengan kata lain, yang paling tidak dikenalnya adalah sekolah Chan. Rekan Dewa Laut Taois, Li Changshu menghela nafas lebih dulu, menyebabkan Huang Long yang sempurna tertahan di samping. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Senior, ada apa? Jika ada sesuatu, katakan saja. Jika Anda memiliki instruksi, saya akan mendengarkan di sini." Sejujurnya, rekan Dewa Laut Taois, aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu hari ini. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Maka saya tidak akan mengatakannya. Namun, Huang Long yang sempurna telah bertanya, "Rekan Taois, dapatkah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Sekte Barat ingin mengubah naga menjadi milik mereka, atau apakah mereka ingin naga tunduk kepada dua orang suci dari Sekte Barat?" Li Changshu bingung ketika mendengar itu. Siapa yang mengatakan sesuatu pada Huang Long yang disempurnakan? Mengapa kesempurnaan Huang Long menanyakan itu? Mengubah naga untuk digunakan sendiri berarti membuat naga menjadi seperti Wenjing Daoren. Mereka melakukan pekerjaan kotor tetapi tidak mendapatkan banyak keuntungan. Pada saat genting, mereka bahkan akan diusir untuk disalahkan. Tunduk pada dua orang suci dari Sekte Barat berarti bahwa mereka akan bergabung dengan pasukan Sekte Barat dan menikmati perlindungan dari para orang suci. Meskipun tampak seperti hal yang sama, sebenarnya itu adalah dunia yang terpisah. Pertanyaan ini, pikiran Li Changshu berpacu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjawab secara langsung. Bukan karena dia merasa bersalah. Dia telah melakukan naga di surga dengan cara yang lurus dan murah hati. Membantu naga untuk pergi ke pengadilan surgawi hanya akan bermanfaat bagi naga, itu setara dengan membantu para naga. Kalau tidak, Li Changshu akan malu untuk terus mengambil hadiah dari naga. Sudah ada 1000 kotak bahan berharga dan vase. Karena Huang Long mengajukan pertanyaan ini, dia pasti telah mendengar kata-kata orang lain dan memiliki prasangka tidak aman bagi Li Changshu untuk menjawab. Saat pikirannya berpacu, Li Changshu sudah punya rencana. Dia masih suka mengambil inisiatif. Li Changshu tersenyum dan berkata, "Maafkan junior ini karena berbicara tidak pada gilirannya, tetapi mengapa senior bertanya?" Huang Long Zhenren menjawab, "Hanya saja ada simpul di hatiku, itu sebabnya aku bertanya." Li Changshu menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia mengambil 2 langkah ke depan dengan kocokan ekor kudanya dan berkata dengan lembut, "Senior, jika saya tidak salah, seseorang seharusnya memberitahu Anda bahwa Sekte Barat tidak buruk. Sekte Barat memiliki 2 orang suci dan ditakdirkan untuk makmur. Naga juga bisa memanfaatkan peluang itu. Mereka mungkin dapat menghidupkan kembali, apakah begitu?" Ini, Huang Long tersenyum malu dan mengangguk dengan jujur. "Ya, memang begitulah adanya. Namun, itu masuk akal. Saya juga berpikir bahwa Sekte Barat sebenarnya tidak buruk. Lagi pula, ada 2 Lord Sage dan teratai emas kelas 12 untuk menekan takdir sekte tersebut. Jika itu bisa menjadi rumah para naga, ayaya. Senior, kamu bingung." Huang Long yang sempurna mau tidak mau merasa bingung. Karut, bukankah itu sudah jelas? Mengapa dia menjadi kacau? Namun, Li Changshu berkata, kata-kata itu benar-benar mendorong naga ke dalam lubang api. Orang yang mengatakan itu entah tidak tahu kebenarannya, atau hatinya, kacau. Awalnya, Li Changshu ingin menggunakan kata, niat jahat. Namun, setelah dipikir-pikir, orang yang dapat memengaruhi Huang Long yang sempurna kemungkinan besar adalah orang penting dari sekolah Chan. Tidak pantas baginya untuk memarahinya secara langsung. Dia secara alami harus menyinggung sesedikit mungkin orang. Dao Agung akan damai. Oh, Huang Long yang sempurna buru-buru bertanya, "Tolong bimbing saya, rekan Taois." Li Changshu tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, bisakah kamu menggunakan kemampuan mistismu untuk mencegah orang luar mengetahui percakapan kita?" "Aku akan menggunakannya sekarang, aku akan menggunakannya sekarang." Huang Long yang sempurna segera menunjukkan lebih dari 10 penghalang dan menutupi aula belakang kuil Dewa Laut.
Kemudian, dia menatap patung kertas tua Li Changshu dengan serius. Li Changshu merenung sejenak dan berkata, pernikahan Aoyi. Pertempuran di Samudra Selatan dan Samudra Timur belum berakhir. Jiwa sisa makhluk hidup di laut belum sepenuhnya menghilang. Mayat para naga belum menjadi dingin. Apa asal-usul semua ini? Itu karena Sekte Barat merekrut naga, tetapi naga tidak mau. Naga tidak mau, jadi Sekte Barat menggunakan metode dan trik seperti itu. Mereka tidak segan-segan menimbulkan bencana dan membunuh begitu banyak makhluk hidup. Sekte Barat tidak benar, tidak bajik, dan mendua. Bagaimana mereka bisa disebut penguasa yang bijak? Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai rumah? Huang Long yang sempurna mengangguk sedikit. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar Dewa Laut berkata, Senior, apa yang kamu katakan barusan adalah bahwa kita dapat memperoleh kesempatan untuk menjadi makmur jika kita tunduk pada Sekte Barat. Itu bohong. Bagaimana Sekte Barat bisa makmur? Ini tidak lebih dari merekrut para ahli, mengumpulkan pahala, dan mendapatkan pengakuan dari Dao Surgawi. Jika naga bergabung dengan Sekte Barat pasti akan memperlakukan Raja Naga dari 4 lautan dan Tetua Naga dengan baik. Namun, apa yang akan terjadi pada naga lainnya? Itu tidak lebih dari replika iblis laut dalam dan pemberontak klan laut hari ini. Mereka dengan santai diperintahkan oleh Sekte Barat untuk menyakiti makhluk hidup. Senior, sudahkah Anda memikirkannya? Mengapa Sekte Barat ingin menaklukkan naga? Bukankah mereka tertarik dengan akumulasi naga dan sisa kekuatan naga? Dalam hal ini, tidak akan lama, dalam beberapa ribu tahun, karma negatif naga pasti akan meningkat. Sekte Barat dapat menggunakan naga untuk melakukan banyak hal, dan sedikit manfaat yang dapat diberikan Sekte Barat kepada naga akan ditukar dengan kehancuran total keberuntungan naga. Senior, apakah Anda sudah memikirkannya? Kata-kata tulus, Li Changshu sebenarnya hanya menyatakan pro dan kontra. Tidak ada yang berlebihan. Itu juga mengapa itu tampak agak kredibel. Selain itu, kata-kata Li Changshu tulus, emosional, dan menular, itu juga membangkitkan emosi Huang Long yang sempurna. Pada saat itu, wajah Huang Long yang sempurna menjadi merah dan pucat. Pada saat itu, wajah naga kuning yang sempurna berganti-ganti antara merah dan putih. Dia sedikit malu, tetapi dia juga menyesal mendengarkan kata-kata orang lain dan datang untuk mempertanyakan Dewa Laut Samudra Selatan, yang adalah seekor naga dengan hati merah. Dewa Laut dan naga adalah saudara sejati. Huang Long yang sempurna berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Dia menghela nafas dan berkata, saya bingung sesaat. Saya hampir mempercayai kata-kata orang lain. Tolong jangan tersinggung, rekan Taois. Li Changshu merenung sejenak dan memutuskan mundur untuk maju. Dia menghela nafas dan berkata, Senior, ada baiknya kamu bisa memahami masalah ini. Sejujurnya, saya tidak mementingkan diri sendiri. Masalah tentang naga menyangkut apakah saya bisa mendapatkan pijakan yang stabil di pengadilan surgawi di masa depan. Itu sebabnya saya sangat teliti dan licik. Senior, dapatkah Anda memberitahu saya siapa yang memberitahu Anda bahwa Barat tidak buruk? Huang Long yang sempurna menghela nafas dan berkata, sebenarnya, saya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, saya pergi mencari wakil hierarki sekolah Chan, Randeng, dan meminta wakil hierarki untuk memberi saya beberapa petunjuk. Saya tidak pernah menyangka bahwa wakil hierarki Randeng akan, Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak heran. Ternyata itu adalah, Buddha Purba, Randeng. Li Changshu tidak memiliki kesan yang baik tentang Daois Randeng. Menurut pendapat Li Changshu, tidak banyak hal yang harus dilakukan pada tahap awal kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Sekolah Chan menggunakan strategi, menerima murid untuk memblokir malapetaka. Ada banyak orang di sekolah Jie. Jika mereka secara acak memilih grup untuk menghadapi kesengsaraan, itu tidak akan membahayakan energi primordial mereka. Namun, masalah perang penganugerahan dewa besar menjadi semakin besar. Pada akhirnya, orang-orang seperti kakek Chow terseret, menyebabkan kesengsaraan besar meletus dan menyebabkan susunan Sungai Kuning 9 putaran dan susunan 10.000 abadi meletus. Selama proses itu, selain Shen Gongbao, putra kesengsaraan besar, yang telah berulang kali melompat dan beroperasi dengan gila, Taois Randeng, Taois Luya, dan yang lainnya terus mengipasi api. Mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sebelum kesengsaraan penganugerahan dewa besar berakhir, Daois Randeng telah berhasil dan mundur. Dia telah menculik beberapa dari 12 dewa emas sekolah Chan dan pergi ke Sekte Barat untuk terus menjadi wakil hierarki. Hari ini,
apa yang dikatakan Randeng kepada Huang Long yang sempurna secara samar-samar mengungkapkan beberapa informasi, mungkinkah Randeng telah berkolusi dengan Sekte Barat? Li Changshu merenung sejenak dan tidak berani ikut campur. Ketika datang ke skema di tingkat Daois Randeng, itu sudah menjadi permainan nyata antara orang suci. Dia bahkan bukan murid seorang suci. Bagaimana dia berani berpartisipasi? Li Changshu menghela nafas. Agar tidak menimbulkan masalah, ia bahkan berinisiatif untuk menjelaskan kepada Taois Randeng. Sebenarnya, apa yang dilihat wakil hierarki ini tidak sepenuhnya salah. Namun, perspektif deputi hierarki ini masih sama dengan zaman dulu. Itu tidak lagi sebanding dengan dunia primordial saat ini. Huang Long yang sempurna merenung sejenak dan merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Dia melihat inkarnasi Dewa Laut di depannya dan merasakan lebih banyak kekaguman. Rekan Taois, Huang Long yang sempurna bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tolong ajari saya. Karena saya telah memutuskan untuk membantu sesama klan saya, terlepas dari apakah sesama klan saya menerima niat baik saya atau tidak, saya harus menyelesaikan masalah ini dan melakukannya dengan baik. Saya harus tidak mengecewakan mereka. Li Changshu memuji, senior, kamu benar-benar baik hati dan benar. Hanya saja karmanya tidak ada habisnya karena garis keturunan. Senior, pikiran Li Changshu berpacu. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menggunakan pria jujur ini lagi. Dia berkata dengan serius, saya memiliki masalah kecil yang ingin saya minta senior untuk membantu saya. Oh, Huang Long yang sempurna sangat senang. Dia buru-buru bertanya, ada apa? Aku akan melakukannya sekarang. Senior, ini seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Li Changshu menjelaskan secara rinci apa yang dia butuhkan untuk dilakukan oleh Perfected Huang Long. Itu masalah kecil bagi Huang Long yang disempurnakan, tetapi itu sangat penting bagi Li Changshu. Itu juga bisa dianggap sebagai peringatan kecil bagi Sekte Barat. 3-4 hari kemudian, di Jade Void Palace of Kunlun Mountain, di antara 3 situs Taois dari Sekte Dao, Istana Jade Void harus menjadi tempat terbaik untuk menemukannya. Green Turing Palace dari Grandmaster Hierarch disembunyikan di luar Pulau Abadi. Mereka yang tidak ditakdirkan tidak bisa melihatnya. Kuil Taiking Lao Su tersembunyi di atas 9 surga, dikatakan bahwa itu ada di 33 surga. Selain Guru Suandu, tidak ada yang bisa pergi ke sana. Istana Jade Void berada di Gunung Kunlun, tersembunyi di lapisan awan. Banyak pembudidaya Kirefinemen di Gunung Kunlun dapat melihat atap Istana Jade Void ketika mereka melihat ke atas. Tentu saja, penguasa awal primordial surgawi tidak ada di Istana Jade Void. Hanya ada patung batu giok orang suci di sana. Penguasa awal primordial surgawi sering tinggal di halaman kecil 3 yang murni, di Istana Jade Void, tidak banyak ahli terkenal dari sekolah Chan. Misalnya, Qi Jingzi, Huang Long yang sempurna, Tai yang sempurna, Yuding yang sempurna, dan seterusnya, mereka semua memiliki gua abode sendiri. Hanya Guang Chengzi dan beberapa ahli yang menjaga tempat itu, semua orang berkumpul di sana untuk membahas masalah. Di Istana Jade Void, ada lebih dari 200 pembudidaya Kirefinemen dari sekolah Chan. Separuh dari mereka telah mendengar orang suci mengkhotbahkan Dao. Kebanyakan dari mereka berkultivasi di sana atas nama dan dianggap sebagai murid sekolah Chan. Hari itu, Huang Long yang sempurna mengendarai awan ke Istana Jade Void dan menemukan 17 atau 18 murid sekolah Chan yang berhubungan baik untuk mendiskusikan masalah di aula samping. Huang Long yang sempurna berkata langsung, hari ini, saya mendapat undangan. Selusin murid buru-buru setuju dan meminta Huang Long yang sempurna untuk berbicara. Seperti ini, Huang Long yang sempurna tersenyum dan berkata, baru-baru ini, saya menjadi lebih dekat dengan rekan Daois. Saya merasa rekan Daois ini memiliki kepribadian yang elegan dan bukan orang biasa. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu tentang dia dan mereka bahkan salah paham. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan nama sekolah Chan untuk membantunya memperbaiki reputasinya. Seorang kultivator penyempurnaan ki wanita yang tidak penting tersenyum dan berkata, ini masalah kecil. Kakak senior, instruksikan saja padaku. Bolehkah saya tahu siapa rekan Daois yang disebutkan oleh Paman Master Huang Long? Huang Long yang sempurna tersenyum dan berkata, rekan-rekan murid, pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Laut dari Samudra Selatan? Sekelompok orang menggelengkan kepala. Tidak heran. Huang Long yang sempurna terkekeh dan mengeluarkan setumpuk kain dari lengan bajunya. Dia menyerahkannya kepada mereka masing-masing.
Semuanya, tolong bicaralah sesuai dengan apa yang tertulis di atasnya. Salah satu dari mereka membuka kain itu dan membaca dengan lembut, Dewa Laut Samudera Selatan benar-benar ahli, dia berbuat baik dan murah hati. Dia tidak pergi ke khotbah Dao Si Xiao. Tidak ada nama untuknya dalam pertempuran kacau antara orang Majus dan Iblis. Sekarang, Samudera Selatan berada di bawah perintah orang suci untuk mempertobatkan semua makhluk hidup. Dunia ini tidak kekal dan Dao gelisah, ada perasaan yang sebenarnya di Sekte Dewa Laut. Setelah orang itu selesai membaca, keabadian sekolah Chan terkekeh. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa. Aku bahkan tidak pergi ke Istana Awan Ungu untuk mengkhotbahkan Dao. Mengapa kedengarannya begitu mendalam dan tak terduga? Huang Long yang sempurna berkata dengan serius, semuanya, jangan bertanya terlalu banyak. Masalah ini sangat penting. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan mengunjungi berbagai kota, gunung terkenal, dan Cave Abodes dalam radius 50.000 km dari Gunung Kunlun dan menyebarkan pantun jenaka ini, kakak senior, apakah kita akan membubarkannya begitu saja? Semuanya, pikirkan cara. Huang Long yang sempurna tersenyum dan berkata, Anda dapat mengobrol dengan sesama Taois yang Anda kenal dan secara tidak sengaja mengungkit masalah ini. Yang Abadi merenung sejenak dan mengangguk setuju. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, sesama murid. Apakah pantas meminta Perfected Huang Long untuk menangani masalah ini? Li Changshu terus berpikir, meskipun itu masalah kecil, dia tidak terlalu akrab dengan Huang Long yang disempurnakan. Dia masih sedikit khawatir. Dia terutama takut Huang Long yang sempurna akan jatuh ke perangkap orang lain lagi. Li Changshu memiliki dua tujuan utama menggunakan keabadian sekolah Chan untuk membangun momentum bagi Dewa Laut Samudera Selatan. Pertama, dia ingin menyebarkan tabir asap dan membuat Sekte Barat memikirkan sosok kuno sebanyak mungkin untuk menutupi tubuh aslinya. Kedua, dia ingin menggunakan sekolah Chan untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu, informasi yang dimiliki Sekte Barat seharusnya seperti ini, Master Taois Agung Sekolah Ren telah muncul di wilayah Sekte Dewa Laut di Laut Selatan. Murid Sekolah Jie, Pangeran Naga Kedua, Aoi, adalah hierarki kedua Sekte Dewa Laut di Laut Selatan. Terlebih lagi, Dewa Laut Samudera Selatan memiliki hubungan yang baik dengan tokoh besar Sekolah Jie, Zhao Gongming. Yang Abadi dari Sekolah Chan memuji Dewa Laut dari Samudera Selatan dan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya. Dalam hal ini, jika Sekte Barat ingin menyerang saya, mereka harus memiliki lebih banyak keberatan, bukan? Alasan terpenting untuk melakukan itu adalah tidak ada efek negatif. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia mulai memulihkan tubuh palsu yang telah dia dirikan di Sekte Dewa Laut untuk menangani kupu-kupu penyegel jiwa. Selain itu, Li Changshu juga melakukan beberapa tindakan darurat, misalnya, dengan satu pemikiran, dia dapat mengaktifkan rantai pembatasan semua patung kertas kapan saja. Dia dapat memutuskan kekuatan jiwa esensinya dan metode untuk mengendalikan jiwa esensinya kapan saja. Dia juga bisa memicu program pembatasan penyalaan sendiri dari lemari besi patung kertas di kota Ansui. Tunggu. Selanjutnya, dia hanya harus berhati-hati. Kecuali Mugong dari pengadilan surgawi datang untuk mencarinya atau tokoh besar dari 3 sekte datang untuk mencarinya, dia akan membiarkan patung kertas itu tetap tidak bergerak. Itu sebenarnya metode konvensional. Kartu trufnya untuk melindungi dirinya sendiri masihlah Guru Taois Agung. Itu adalah pencegah inti. Karena itu adalah kartu truf, dia tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia tidak bisa menggunakannya pada saat kritis. Selama 2,5 tahun berikutnya, Li Changshu diam-diam menghabiskan waktunya untuk berjaga-jaga. Di dalam wilayah Sekte Dewa Laut, kadang-kadang ada beberapa orang dengan gerakan aneh, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menyelidiki, dan tidak ada lagi yang terjadi. Wenjing Daoren tidak mengirim pesan lagi kepadanya. Sebaliknya, dia fokus bersembunyi, yang membuat Li Changshu merasa lebih nyaman. Sekolah Ren tidak membutuhkan Wenjing Daoren untuk melakukan hal sekecil itu. Mereka hanya membutuhkan Wenjing Daoren untuk menyebabkan keributan besar. Selama ini, para naga jatuh ke dalam masa siksaan. Di luar, klan laut menyebabkan kekacauan. Secara internal, ada konflik antara naga dan naga ular. Hierarki internal klan naga secara bertahap dibagi menjadi 2 kubu. Mengenai masalah ini, Aoi dan Li Changshu telah membahasnya beberapa kali. Nasihat yang diberikan Li Changshu kepadanya adalah menunggu dan melihat, dia tidak berdiri dalam antrean atau berbicara. Dia ingin mengaburkan posisinya dan berdiri kokoh di samping Raja Naga Lautan Timur.
Jika itu adalah Aoi muda, dia pasti memiliki hati naga terhadap matahari dan bulan. Dia akan menyisihkan nyali untuk mengumpulkan 2 piring, ahem. Itu pasti akan menjadi hati naga menuju matahari dan bulan. Namun, meski Aoi masih berpenampilan seperti pemuda, dia adalah naga kecil dewasa yang sudah memiliki kekasih. Dia bukan lagi naga muda yang gegabah saat itu. Dia belajar mengamati perubahan secara diam-diam, belajar menghitung di belakang layar, dan secara bertahap menjadi stabil. Li Changshu tidak hanya menunggu dengan pasif. Meskipun dia harus menunggu Sekte Barat menyerang dan konflik internal naga meletus, dia bisa membuat banyak pengaturan sebelum itu. Misalnya, dia telah mengatur agar Aoi mengelola jaringan internal naga dan berteman dengan semua jenis orang yang memiliki otoritas di naga. Dia diam-diam berteman dengan beberapa jenderal naga yang kuat tapi berstatus rendah. Contoh lainnya adalah Li Changshu telah meminta Mugong untuk mengatur beberapa jenderal surgawi dari pengadilan surgawi untuk berpatroli di 4 lautan ketika mereka tidak melakukan apa-apa dan untuk berkomunikasi dengan Istana Naga. Ketika situasi di Istana Naga pada dasarnya stabil, Li Changshu juga kembali ke kehidupan sehari-harinya. Dia memurnikan pil untuk mendapatkan banyak uang, menyempurnakan sistem pertahanan Gunung Xiaoqiong, dan meluangkan waktu untuk memberi hadiah kepada adik perempuannya. Dia secara alami harus bersiap untuk kesengsaraan Dewa Emas. Adapun ahli alam surga abadi di sekte, Wang Fugui, ahem, Wang Qing yang mulia, setelah hati daunnya disempurnakan dan dia tidak menyesal dalam hidup, hati daunnya disempurnakan. Dia sudah diambang melampaui kesengsaraan. Dia diharapkan untuk melampaui kesengsaraan dalam waktu 50 tahun. Itu membuat Li Changshu merasa emosional. Upaya yang dia lakukan untuk Grandmaster kecil yang ganas dan jahat serta raja yang murni yang cemberut, Wang Qing, akhirnya tidak sia-sia. Dengan referensi, dia pasti akan jauh lebih percaya diri. Apa yang perlu disebutkan adalah Grandmaster kecil benar-benar pindah ke kediaman Wang Qing. Sebagai pertukaran yang tidak setara, Jiu Jiu, yang bersembunyi dari Grandmaster kecil, telah sepenuhnya menetap di ruang catur Gunung Xiaoqiong. Dalam arti tertentu, Gunung Xiaoqiong tampaknya benar-benar menghasilkan keuntungan. Namun, sangat disayangkan untuk formasi barisan pertahanan yang mewah di loteng. Li Changshu bahkan ingin membongkar pondasi susunan di sana dan memodifikasinya menjadi ruang catur. Pada hari ini, ketika Jiu Jiu sedang mabuk dan berkultivasi dalam pengasingan, Li Changshu memanggil Linge, yang baru-baru ini berkultivasi lebih rajin, dan Xiong Lingli, yang telah bekerja keras untuk meningkatkan tetapi tidak memiliki bakat dalam berkultivasi esens Soul Dao, untuk pondok jerami di tepi danau. Setelah memasang penghalang dan mengaktifkan formasi susunan, Li Changshu memandangi 2 gadis di depannya, satu berotot dan satu halus. Dia segera merasa jauh lebih santai. Hari ini, saya akan berbicara dengan Linge tentang teknik kultivasi dan bagaimana membangun fondasi Dao yang abadi. Lingli, kamu juga sedang mengembangkan Dao of the Essence Soul sekarang. Anda dapat mendengarkan dari samping. Jika Anda ragu, jangan ragu untuk bertanya. Tidak perlu terlalu pendiam. Linge dan Xiong Lingli setuju pada saat bersamaan. Ya, pada saat itu, Li Changshu mulai berbicara tentang Dao kultivasi dan pencerahan. Agar keduanya lebih paham, ia mengutip dari berbagai sumber dan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Dia terbiasa menggunakan beberapa metafora aneh, yang terkadang membuat Linge menahan tawanya. Mendengarkan khotbah kakak seniornya sebenarnya adalah salah satu hal favorit Linge. Sayangnya, ketika tingkat kultivasinya berangsur-angsur meningkat, jarak antara khotbah kakak laki-lakinya menjadi semakin lama. Itu bukan karena Li Changshu bermalas-malasan atau dengan sengaja menjauhkan diri darinya, itu karena semakin mendalam alasannya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan Linge untuk mencernanya. Dari pagi hingga senja, Linge mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultivasi, dan Li Changshu menjawabnya dengan detail. Di samping itu, Xiong Lingli juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan, namun, setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia tidak berani menyusahkan Dewa Laut. Pada akhirnya, dia hanya berani mengajukan pertanyaan yang paling mencurigakan, pengetahuan dingin tentang dunia primordial. Sepupu, bisakah saya mengajukan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi? Tentu saja Anda bisa, tanyakan saja. Mengapa saya merasa bahwa binatang spiritual di Gunung Xiaoqiong kita jauh lebih enak daripada binatang spiritual yang saya tangkap saat berburu di luar? Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Linge, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa. Linge tersenyum dan berkata,
Tentu saja karena kamu membesarkannya dengan baik. Belum tentu. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu di dunia memiliki dao sendiri. Yang fana dan yang abadi semuanya masuk akal. Di permukaan, pertanyaan Ling Li tampak seperti lelucon, tetapi sebenarnya ada alasan di baliknya. Dunia primordial telah ada sejak zaman kuno. Sekarang setelah pembudidaya penyempurnaan ki manusia bertanggung jawab, banyak orang suka memanggang, menggoreng, dan menumis. Saat ini, binatang roh yang bisa kita beli langsung di pasar kota sebenarnya sama enaknya dengan binatang roh liar di alam liar. Faktanya, mereka telah lama dipilih dengan cermat oleh banyak prajurit ki, dan telah dibudidayakan untuk meningkatkan selera mereka. Adapun binatang spiritual yang belum dipilih selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka secara alami terasa lebih buruk daripada binatang spiritual yang telah dipilih untuk diwariskan hingga hari ini. Oleh karena itu, tidak perlu mengejar kebaruan dalam segala hal. Orang dahulu telah memilihnya untuk kita, itu adalah sejenis dao. Dao tersembunyi di dunia, di mangkuk dan sumpit, dan di pasir, lupakan saja, saya tidak akan mengatakannya lagi. Jika saya mengatakan terlalu banyak, Anda tidak akan dapat mencernanya dalam waktu singkat. Wow, Xiong Lingli memegangi wajah mungilnya dengan kedua tangan, matanya berbinar kagum. Linge membuka mulutnya sedikit dan menatap kakak laki-lakinya dengan tergila-gila, dia menyukai bagaimana kakak senior dapat membuat banyak hal masuk akal dari masalah acak. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, malam tiba, dan bulan serta bintang jarang. Li Changshu meminta Xiong Lingli untuk mendapatkan makhluk spiritual dan menjelaskan manual rahasia pengusiran hewan panjang umur di tempat. Dia membuka tingkat baru masakan dunia primordial untuk Linge dan Xiong Lingli. Saat mereka makan dengan gembira, sosok setinggi 5 kaki mengendarai awan dan tiba di luar gunung Xiaoqiong. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia melintas ke susunan isolasi yang diam-diam ditingkatkan oleh gunung Xiaoqiong dan mendarat di tepi danau. Jiwu memandang Li Changshu, Linge, dan Xiong Lingli makan dengan sepenuh hati di tepi danau dan sedikit terpana. Itu jarang. Changshu tidak ada di kamar pil. Taois pendek itu ragu-ragu sejenak sebelum mendarat di atas awan. Dia telah berjanji pada tetua itu kali ini dan sudah membual tentang itu. Dia harus menyelesaikannya bagaimanapun caranya. Li Changshu sudah melihat keraguan di wajah Jiwu. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Linge dan Lingli, dia berinisiatif untuk menyambut Jiwu. Saat mereka bertemu, Li Changshu tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari tatapan mengelak Jiwu. Paman Tuan, apakah terjadi sesuatu antara Paman Tuan Wang Qing dan Tuan Besar saya? Tidak, Jiwu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak perlu bertele-tele di depan murid keponakannya, akan lebih mudah baginya untuk diatur jika dia bertele-tele. Jiwu melihat sekeliling dan berbisik, Changshu, apakah kamu menghentikan Ambition Pills di 100 Mortal Hall dalam beberapa bulan terakhir? Ya, itu betul. Li Changshu tersenyum dan berkata, baru-baru ini, saya telah mempersiapkan transendensi kesengsaraan. Saya menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memurnikan pil. Lebih jauh lagi, menurut sesepuh yang bertanggung jawab atas urusan luar, sudah 2 bulan sejak sesepuh atau eksekutif manapun pergi ke 100 Mortal Hall untuk menukar pil ambisi. Saya menghentikan pasokan pil ambisi. Secara logis, seharusnya masih ada ambition pills yang tersisa di 100 Mortal Hall. Ya, Jiwu tersenyum canggung dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, masih ada orang tua yang membutuhkan pil ambisi. Hanya saja, karena harga diri mereka. Ya, Anda tahu. Li Changshu berkata dengan tenang, Paman Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk pil ambisi? Itu benar. Jiwu mengangguk dan tersenyum. Salah satu tetua kita punya teman di sini. Li Changshu mengeluarkan botol batu giok dan menghela nafas. Ini pot terakhir ambition pills. Ada total 30 pil, Paman Tuan, Anda harus memberikannya kepadanya dengan hati-hati. Jiwu berseri-seri dengan gembira. Dia mengambil botol batu giok dan mengeluarkan 2 kantong harta karun dari lengan bajunya. Ini adalah hadiah terima kasih dari tetua itu. Aku tidak akan mengambilnya kali ini, Tunggu, panci terakhir. Tunggu sebentar, panci terakhir. Murid keponakan, Anda tidak akan memperbaiki pil ambisi di masa depan. Itu benar, kata Li Changshu. Aku sudah mengatakan beberapa kali bahwa aku tidak akan memperbaiki ambition pills, tapi aku selalu terganggu oleh bantuan seperti itu. Paling tidak, saya tidak akan memperbaiki pil ini yang tidak berguna untuk transendensi kesengsaraan sebelum transendensi kesengsaraan.
Ekspresi Jiwoo berubah serius saat mendengar itu. Dia berkata, ini salahku. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan, saya tidak akan merekrut hal-hal seperti itu lagi. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan melepaskan kekhawatiran kecil di hatinya. Pernikahan mengganggu nasib. Sama seperti bagaimana dia memberi pelajaran pada Linge, itu sebenarnya adalah karma yang sangat besar. Jika pil ambisi membantu para dewa tua itu menjadi ambisius, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, dan membangun kembali musim semi kedua mereka, itu tentu saja akan menjadi karma baik dan perbuatan baik. Bahkan jika tidak ada pahala, dia masih bisa mendapatkan banyak bantuan. Namun, begitu pil ambisi diekspos dan digunakan untuk merebut peri, atau memaksa manusia abadi, itu akan menjadi konsekuensi yang buruk. Sekarang, dia akan menggunakan alasan Tribulation Transcendence untuk menghentikannya sepenuhnya. Dia tidak akan menyinggung siapapun. Setelah mengirim Jiwoo pergi, Li Changshu menyenandungkan lagu yang sering dimainkan Linge dan melayang menuju pil chamber. Mulai besok dan seterusnya, jadilah kultivator Ki Refinement yang memuaskan. Kembangkan Dao, saring pil, dan bekerja keras untuk hidup selamanya. Mulai besok dan seterusnya, pedulikan pohon roh dan kacang abadi. Saya memiliki Gunung Xiaoqiong yang menghadap pengadilan surgawi. Musim semi hangat dan bunga-bunga bermekaran. Mulai besok dan seterusnya, aku akhirnya tidak harus menjadi dewa bulan kecil dari gerbang Duxian. Li Changshu menghela nafas pelan. Saat dia sedang bermeditasi di depan pil furnace dan bersiap untuk memurnikan sekumpulan pil, efek khusus, untuk digunakan Linge selama transendensi kesengsaraan, jantungnya tiba-tiba bergetar. Seorang tamu telah tiba di kuil Dewa Laut. Kehendak spiritualnya mendarat di sebuah patung di sebuah kuil dan dia segera melihat sosok yang dikenalnya, Dong Mugong. Li Changshu dengan hati-hati mengidentifikasi aura Dong Mugong dan memperhatikan detailnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Mugong sendiri, dia mengaktifkan patung kertas bawah tanah dan muncul sebagai dewa tua yang baik hati. Dia bertukar basa-basi dengan Mugong. Kali ini, Mugong tidak duduk atau minum teh. Sebaliknya, dia menarik Li Changshu ke sudut dan terkekeh. Mengapa saya merasa bahwa Mugong, masa depan pure yang Sword Immortal Lu Dongbin, sedikit tidak serius. Dewa Laut, tebak apa yang kubawakan untukmu kali ini? Keputusan untuk secara resmi mengangkat posisi dewa. Tidak, jika itu masalahnya, itu harus menjadi upacara akbar, cahaya abadi, dan orkestra. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan pamor pengadilan surgawi. Aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti itu. Apalagi itu, mungkinkah, Li Changshu tersenyum dan berkata, mungkinkah merekonstruksi tubuh Dao merupakan harta karun? Tidak. Mugong menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, sebagian besar harta itu tidak terlalu berharga, tetapi sangat langka. Selain itu, tidak ada yang secara khusus mengumpulkannya, jadi lebih sulit untuk menemukannya. Sebelumnya, Dewa Laut, apakah Anda tidak bertanya apakah pengadilan surgawi memiliki ramuan spiritual yang memiliki efek yang sama dengan pohon akasia? Li Changshu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ya, hehe, izinkan saya menunjukkan sedikit harta karun. Mugong menyentuh lengan bajunya yang lebar dan mengeluarkan pot tanaman yang menurut Li Changshu sudah tidak asing lagi tetapi jauh lebih kecil, pahala surgawi yang kaya ini, rune dao-dao besar yang misterius ini bukan. Dalam mimpi ketika dia pertama kali bertemu dengan Dewa Bulan telah menikamnya dengan pohon akasia. Li Changshu masih linglung. Mugong telah menjejalkan pohon harta kecil ke tangan Li Changshu dan tersenyum. Pada saat itu, ketika Yang Mulia mendengar permintaanmu, Dewa Laut, dia melambaikan tangannya dan berkata, gunakan pahala untuk mengolahnya untuk Canggeng dan kirimkan. Sebelumnya, karena pohon harta karun tidak dipelihara dengan baik, aku menyembunyikannya darimu, rekan Dewa Laut Taois. Akhirnya selesai hari ini, saya mengambilnya dari Dewa Bulan dalam semalam dan mengirimkannya kepada Anda. Saat dia berbicara, Dong Mugong menepuk lengan Li Changshu. Rekan Taois, ini adalah harta Dao Surgawi, harta karun luminous pahala pasca Natal. Ini juga bantuan Yang Mulia. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Terima kasih, Li Changshu memegang pohon akasia yang penuh dengan pahala dan tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih atas rahmat Anda, Yang Mulia. Saya di sini untuk berterima kasih, Yang Mulia. Jenderal Dongmu langsung tersenyum bahagia. Kalau begitu, aku akan kembali. Harta karun ini, gunakan dengan baik. Dalam hidupnya di dunia primordial,
harta karun luminous postnatal pertama Li Changshu adalah pagoda tanpa nama yang diberikan kepadanya oleh senior Yun Zongzi karena guru Taois agung. Li Changshu menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, harta karun pertama dalam hidupnya yang merupakan harta luminous pahala postnatal sebenarnya adalah pohon akasia yang dipindahkan dari aula pernikahan pengadilan surgawi. Tepat ketika dia akan menarik diri dari dunia pencari jodoh, wajahnya ditampar oleh hadiah Kaisar Giok. Dengan siapa dia bisa bernalar? Di sebuah ruang rahasia kecil yang diselimuti oleh formasi susunan di bawah kuil Dewa Laut, patung kertas Li Changshu memegang pot tanaman dan duduk di sana, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di kehidupan sebelumnya, sebelum lulus dari universitas, ada seorang peramal yang terlihat seperti penipu. Dia menggunakan perangkat lunak peramal di ponselnya untuk menangkapnya dan membuat ramalan. Dia berkata bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan mengenakan jubah pernikahan merah. Untuk menghilangkan takhayul, Li Changshu telah bersiap untuk menyesuaikan tuxedo hitam murni untuk pernikahannya di kehidupan sebelumnya. Namun, dia tidak menggunakannya pada akhirnya. Dia tidak berharap hari itu benar-benar datang. Namun, dia bukan pengantin pria, tapi dewa bulan kecil cadangan. Itu cukup menarik. Li Changshu memandangi pohon akasia dan ragu-ragu. Dia tidak bisa memberikannya ke tubuh utamanya untuk digunakan. Itu tidak akan banyak berguna. Mungkinkah saat dia bertarung melawan musuh, dia bisa memanggil pohon akasia dan mengaktifkan cabangnya untuk menusuk pihak lain, membuat jantung pihak lain berdebar dan membalikkan keadaan? Itu ide yang bagus. Setelah beberapa pertimbangan, Li Changshu memutuskan untuk menempatkan barang itu di kota Ansui untuk menekan takdir sekte Dewa Lautnya. Meskipun itu hanya harta luminous pahala postnatal, tidak peduli seberapa tipis kaki nyamuk, itu tidak penting. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlepas dari ukurannya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Li Changshu mengendalikan patung kertas dan menggunakan Earth Escape untuk menuju ke bawah tanah kota Ansui. Ketika dia mencapai radius 5 km di sekitar kuil Dewa Laut di kota Ansui, patung kertas itu tiba-tiba mulai mengambil jalan memutar dan melarikan diri dari jalan tersembunyi yang bisa dikatakan memiliki 18 belokan. Tidak lama kemudian, patung kertas itu tiba di suatu tempat di lapisan batu bawah tanah. Dia dengan terampil mengaktifkan serangkaian batasan. Patung kertas kembali ke tampilan patung kertas tebal dari kulit dewa tua. Dia membawa tas kain dan melompat ke celah di batu. Ada dunia yang sama sekali berbeda di dalam celah batu, ada halaman seluas 30 kaki persegi di dalamnya. Itu seperti pabrik kertas dengan prosedur ketat, dan dibungkus dengan penerapan taktis yang rumit. Itu adalah lemari besi patung kertas terbesar yang didirikan Li Changshu di luar. Di dua baris rumah kecil, ada patung kertas tebal. Jumlahnya tidak bisa dihitung secara detail. Sesekali, patung kertas yang dipenuhi dengan kekuatan abadi akan dikirim ke sana. Selain itu, banyak juga boneka kertas asli yang diberi perintah sederhana. Mereka menyapu lantai, berpatroli di area tersebut, dan menjaga dari kebakaran dan pencurian. Patung kertas asli hanyalah dekorasi. Mereka ada di sana untuk membuat tempat itu terlihat lebih hidup. Ada dua rumah kecil di sudut halaman. Mereka dipenuhi dengan kacang abadi. Mereka semua dipilih dengan hati-hati dan kualitasnya lebih tinggi daripada kumpulan kacang yang telah dia berikan kepada pengadilan surgawi sebelumnya. Agar tidak menyakiti manusia, Li Changshu tidak menempatkan kacang abadi beracun di sana. Itu adalah lapisan pertahanan terakhir dari kuil utama Sekte Dewa Laut. Jika seseorang menyerang Sekte Dewa Laut, patung kertas dan kacang abadi di sana dapat melepaskan kekuatan tempur yang sebanding dengan puluhan ribu prajurit surgawi elit dan jenderal surgawi dalam waktu singkat. Mereka bisa melindungi kota Ansui dan kuil Dewa Laut. Jika patung kertas dan kacang abadi habis, Li Changshu, dia hanya bisa berlari. Pada saat itu, patung kertas dengan tas kain berjalan ke tengah halaman. Dia mengeluarkan tanaman pot dari tas kain dan meletakkannya di tengah halaman. Pohon akasia memancarkan cahaya bercahaya yang menerangi seluruh halaman kecil. Patung kertas dan patung kertas segera mendapatkan lebih banyak pahala. Berbicara tentang pahala, dalam hati Li Changshu, dia punya ide kecil. Dong Mugong baru saja mengatakan bahwa pohon akasia kecil dipelihara berdasarkan pohon akasia asli. Dalam hal ini, dapatkah saya juga menggunakan pahala untuk memelihara pohon akasia kecil ini dan menyebarkan akar roh dari pohon akasia? Teknik cerdik yang dia pikirkan sebelumnya sebenarnya sangat mungkin dilakukan.
Pohon akasia dan pil beracun rasa abadi, api hati, dapat digunakan bersama untuk mengganggu kondisi mental pihak lain pada saat kritis, efek ganda, gandakan kekuatan. Meskipun metode pertempuran ini memang sedikit jahat, itu sudah merupakan pertempuran hidup dan mati. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Tidak hanya itu, daun dan dahan pohon akasia kecil harus digunakan untuk memurnikan pil. Haruskah saya melakukan pencangkokan dan mendapatkan beberapa akar spiritual dan cabang spiritual lainnya untuk menghasilkan beberapa buah akasia? Buah ginseng terlihat seperti bayi, dan buah akasia juga dapat dibagi menjadi jantan dan betina. Di masa depan, jika dia memiliki kesempatan untuk pergi ke kuil 5 desa, Taois Canggeng akan mengambil buah akasia dan memberikan penghormatan kepada leluhur abadi bumi. Dia juga bisa berkata, "Senior, buah kita ditakdirkan. Mengapa kita tidak bertukar beberapa ratus pasang?" Ahem, itu murni karena dia ingin makan buah persik. Bagaimana saya bisa memanfaatkan hal ini sebaik-baiknya? Dia sudah mendapatkan item itu. Meskipun itu bukan obat roh yang dia inginkan, dia tidak bisa menyia-nyiakan harta karun luminous dan akar roh postnatal. Dia tidak tahu efek apa yang akan dihasilkan pohon akasia ketika tumbuh dan berubah menjadi patung kertas. Proyek patung kertas, Love, sudah resmi dimulai. Berbicara secara logis, saya harus stabil. Saya pertama-tama harus meninggalkan barang ini di sini dan meminjam beberapa pahala dupa untuk memeliharanya secara perlahan. Saya akan membicarakannya nanti. Setelah menyelesaikan pohon akasia yang baru saja dia dapatkan, pikiran Li Changshu kembali ke tubuh utamanya dan dia terus menyempurnakan pil. Jika dia tahu bahwa Kaisar Giok akan memberinya harta yang sangat berharga, dia akan dapat menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Dia baru saja menikam Wang Fugui beberapa ratus kali. Bukankah itu sudah cukup? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Li Changshu merasa bahwa dia memang sedikit tidak layak menjadi murid dari Sekte Duxian. Ketika murid-murid dari kelompok yang sama memikirkan hal-hal di antara puncak, dia mengambang di pusaran sekte. Ketika sebagian besar murid dari kelompok yang sama khawatir tentang kesengsaraan kenaikan abadi, dia tidak punya pilihan selain khawatir tentang kesengsaraan Dewa Emas dan bagaimana mendapatkan umur panjang. Hal-hal di dunia benar-benar sangat indah. Perjalanan ke benua utara telah menyebabkan kehidupan kultivasinya tidak lagi damai. Sekte Dewa Laut Selatan, yang dimulai sebagai geng pengumpul uang, sebenarnya telah terlibat dalam begitu banyak karma. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia primordial, dan dunia primordial luar biasa dan mengasyikkan. Itu membuat Li Changshu merasa bersyukur. Tidak sia-sia dia melakukan perjalanan ini. Tentu saja, mustahil baginya untuk dipenuhi dengan perasaan yang tinggi, tidak mungkin baginya untuk melakukannya dalam hidup ini. Tidak ada arti praktis untuk tertawa keras dan menunjukkan semangat kepahlawanan. Kultivasi yang stabil adalah jalan yang benar. Dia hanya beberapa langkah dari alam Dewa Emas, semakin kritis saat itu, semakin dia tidak bisa goyah dalam prinsipnya. Dia tidak bisa mengacau. Dia harus secara mendalam menerapkan strategi dasar, menjaga profil rendah, dan menghasilkan banyak uang dalam diam. Dia harus mematuhi pedoman ideologis dari Sutra Kemantapan. Haruskah saya memikirkan cara untuk berbagi wawasan dengan Yang Mulia Wang Qing? Li Changshu merenung sejenak, tetapi dia tidak memiliki solusi yang aman. Hanya ada 2 orang di sekte yang mengetahui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Salah satunya adalah pemimpin sekte yang kosong, Ji Wuyu, namun, sejak malam itu, pemimpin sekte sepertinya sengaja menghindarinya. Dia tidak memberikan instruksi lain, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan penipuan dan perawatan konsolidasi Li Changshu selanjutnya dibebaskan. Orang lainnya adalah dewa sempurna yang baru saja maju dari puncak pemecah surga, yang tampaknya memiliki sedikit kasih sayang padanya, dan yang juga merupakan murid utama dari generasi yang sama, Yukin Genya. Dia sudah mengucapkan sumpah dao besar yang komprehensif, dalam keadaan normal, dia tidak akan mengungkapkan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Uploader by Novel. Karena ketidakkonsistenan antara informasi di dalam dan di luar sekte, pemimpin sekte, Ji Wuyu, dan Yukin Genya, yang tidak terlalu dingin, tidak mengetahui tentang hal-hal besar yang telah dia lakukan di luar. Sejujurnya, saudari junior beracun sangat cantik, tapi terkadang dia terlalu terus terang. Dia tidak pandai bersikap fleksibel dan tidak memahami cara-cara dunia. Di mata murid-murid lainnya, dia adalah peri standar yang tidak ternoda oleh kekotoran dunia. Ketika Li Changshu memikirkan hal itu,
dia hanya tersenyum dan tidak terlalu memikirkan hal lain. Setelah banyak liku-liku dalam hari-hari kultivasinya, dia akhirnya menyambut masa damai. Sayangnya, kedamaian ini tidak berlangsung lama. Pada tahun ke-12 setelah pernikahan Aoyi dan perang di Samudra Selatan dan Samudra Timur, pemberontakan besar-besaran pecah lagi. Kali ini, pasukan pemberontak klan laut melancarkan serangan sengit ke Istana Naga Lautan Utara. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil dipukul mundur, Istana Naga Laut Utara menderita kerugian besar. Bahkan pintunya pun hancur. Laut Utara juga terpengaruh. Tidak banyak makhluk hidup di laut. Ada juga bongkahan es besar yang tidak mencair selama bertahun-tahun yang mengapung di permukaan laut. Karena itu, Istana Naga Samudra Utara adalah yang terlemah. Naga telah merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Suasana di klan segera menjadi sangat halus. Ada sejumlah besar naga di 3 sekte yang bertanggung jawab atas perang, perubahan, dan perdamaian. Itu hanya masalah di permukaan. Masalah sebenarnya masih tersembunyi di bawah es. Menurut isi pesan lain dari Wenjing Daoren, target sebenarnya Sekte Barat kali ini adalah Istana Naga Samudera Barat. Setengah dari Istana Naga Samudera Barat telah disusupi, dan setengah dari pasukan naga banjir abadi diam-diam memberontak, badai diam-diam muncul di Samudera Barat. Pada saat itu, sebagian besar naga telah dialihkan. Li Changshu berpikir selama setengah bulan dan akhirnya memutuskan strategi 3 kata. Stabil, 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 dia tidak bisa tidak stabil kali ini. Setelah menerima pesan Wenjing Daoren, Li Changshu melaporkan masalah tersebut kepada Kaisar Giok tepat pada waktunya. Kaisar Giok sangat mementingkan hal itu. Dengan pengalaman memamerkan keperkasaannya terakhir kali, dia lebih berani. Kali ini, dia memobilisasi dan mengumpulkan 100.000 prajurit surgawi elit dari pengadilan surgawi di mana-mana. Mereka berlatih secara rahasia dan siap turun dari langit kapan saja untuk melaksanakan keadilan. Bagi pengadilan surgawi saat ini, itu sudah menjadi kekuatan tempur yang berharga. Jika banyak dari mereka yang mati, Kaisar Langit pasti akan merasakan kesulitan. Pada saat yang sama, untuk mengurangi beban kerjanya, Li Changshu menawarkan metode penanaman pemanah es dan tentara abadi perisai besar yang telah digunakan Istana Naga di versi sebelumnya ke pengadilan surgawi. Dikatakan bahwa pengadilan surgawi telah menciptakan Marsekal Pemuliaan Kacang. Karena P. Archer terlalu kuat, Li Changshu tidak menawarkan metode kultivasi ke pengadilan surgawi. Dia masih menanamnya sendiri di Gunung Xiaoqiong. Di antara varietas P. Archer yang baru dikembangkan, dia telah menciptakan versi yang ditingkatkan dan versi api 5 elemen. 100.000 prajurit surgawi masing-masing dilengkapi dengan 10 kacang abadi tipe pemanah, 10 kacang pelindung abadi, dan 5 pemanah kacang yang kekuatannya telah ditingkatkan. Pada saat itu, pasti akan mengejutkan dunia. Seperti kata pepatah, tidak ada yang terjadi lebih dari 3 kali. Jika Sekte Barat gagal untuk kedua kalinya menyebabkan masalah, mereka mungkin akan mengevaluasi kembali masalah tentang naga. Pada saat itu, Sekte Barat kemungkinan besar akan mundur saat menghadapi kesulitan. Ada kemungkinan kecil bahwa mereka akan secara langsung menekan pengadilan surgawi. Oleh karena itu, Li Changshu sangat mementingkan peluang itu. Dia harus membuat para naga merindukan pengadilan surgawi. Bahkan, dia harus menunggu naga mengambil inisiatif untuk meminta bantuan pengadilan surgawi. Itu adalah langkah paling penting untuk menaklukkan para naga. Namun, sejujurnya, di bawah premis bahwa Sekte Barat sudah tahu bahwa pengadilan surgawi dan sekolah Ren telah mengganggu masalah naga, mereka harus berkomplot melawan Sekte Barat lagi dan merusak rencana mereka untuk kedua kalinya. Itu sangat sulit. Yang mengejutkan Li Changshu adalah, kali ini, Sekte Barat menjadi jauh lebih stabil. Meskipun mereka telah memperoleh keuntungan yang sangat besar secara rahasia, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang Istana Naga Samudra Barat. Sebaliknya, mereka menggunakan pasukan pemberontak klan laut dan iblis yang dikirim untuk terus menguras energi dan kesabaran para naga. Li Changshu hanya dapat memperkirakan secara kasar bahwa pihak lain akan menyerang dalam 3 tahun atau bahkan 100 tahun. Mereka pasti akan memiliki cara untuk membuat keputusan akhir. Metode seperti apa itu? Memikirkannya dengan hati-hati, mereka mungkin akan mulai dari pengadilan surgawi, naga, dan sekte Dewa Laut Selatan. Baru-baru ini, Li Changshu merasa pikirannya tidak cukup. Nyatanya, dia bahkan kehilangan 2 atau 3 helai rambut. Pada akhirnya, ini adalah pertempuran di mana Dewa Laut Samudra Selatan menjadi terkenal di dunia purba. Apa hubungannya dengan Li Changshu, seorang murid dari sekte Duxian? Ini adalah kehidupan yang mengkhawatirkan.
Tepat ketika dia akan terus menganalisis rencana cadangan Sekte Barat, dia menyadari bahwa Linge sedang terburu-buru. Dia terbang dari Heaven Breaking Peak dan bergegas keluar dari formasi susunan Pil Chamber. Dia membuka lorong khusus untuk adik perempuannya dan membiarkan Linge tiba dengan selamat di ruang pil. Tubuh utama Li Changshu juga muncul dari ruang bawah tanah rahasia. Mengapa kamu terburu-buru? Ada apa? Linge buru-buru berkata, kakak senior, Grandmaster sedang mencarimu. Dia terlihat sangat cemas. Apakah dia mengatakan apa sebenarnya itu? Tampaknya, sepertinya ada beberapa masalah dengan Netherworld terkait reinkarnasi Bibi Master Wan Jiang Yukita. Pemimpin sekte telah waspada. Dia ada di kediaman Wang Qing sekarang. Pemimpin sekte telah waspada. Dalam hal ini, tidak akan nyaman baginya untuk menggunakan inkarnasinya untuk pergi ke sana. Jangan sampai pemimpin sekte tidak bahagia. Li Changshu meminta Linge menunggu sebentar. Tubuh aslinya terbang keluar dari kotak di sudut rak buku. Patung kertas dari seri, tubuh utama, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan kembali ke tanah. Ini. Linge melihat ke lubang kecil di bawah bantal meditasi dan kemudian ke kakak laki-lakinya di depannya. Dia bertanya dengan sedih, kakak senior, ketika kamu menempelkan tanganmu ke wajahku terakhir kali, mungkinkah? Li Changshu berkata dengan tenang, tentu saja itu bukan inkarnasi. Oh, Linge tersipu. Dia telah meningkat dibandingkan sebelumnya dan telah beradaptasi sedikit. Bibi Tuan Wan Jiangyu, tentu saja, Li Changshu tahu bahwa rasa sakit yang tuannya, Pendeta Tao Qiyuan, tidak bisa singkirkan. Dia telah menggunakan kebohongan untuk menipu tuannya dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerusakan padanya. Namun, tuannya lesu setiap hari dan hidup dalam depresi, dia benar-benar menganggap tidur panjangnya sebagai kultivasi. Tampaknya selain membantu Li Changshu dan Linge untuk mendapatkan posisi abadi di pengadilan surgawi dan membuka jalan terlebih dahulu, Qiyuan tidak lagi memiliki tujuan lain dalam hidup. Meskipun terlalu tidak sopan menggunakan kata ikan asin untuk menggambarkan tuannya, namun, itu memang sangat jelas saat digunakan di sana. Li Changshu telah menunggu Grandmasternya menemukan reinkarnasi Bibi Masternya. Dengan begitu, akan sulit bagi tuannya untuk membalikkan keadaan. Tetapi masih mungkin baginya untuk melompat beberapa kali, di atas awan, di sampingnya. Linge bertanya dengan suara lembut, kakak senior, ada apa? Aku sedang memikirkan guru, kata Li Changshu lembut. Linge juga terlihat sedikit khawatir, mereka berdua, meskipun yang satu terlalu mantap dan yang lainnya sedikit tidak stabil, keduanya memiliki rasa terima kasih yang tulus kepada tuannya. Keterikatan cinta benci Qiyuan Laodao, setelah 1000 tahun dendam, dia hanya mendengar soal reinkarnasi. Meskipun pelaku penghancuran basis Dao tuannya telah dibunuh secara pribadi oleh Li Changshu, dia juga membiarkan pihak lain mengalami perasaan menghadapi kesengsaraan petir ketika basis Dao miliknya dihancurkan. Namun, perbuatan jahat yang telah dilakukan pihak lain tidak dapat sepenuhnya ditebus. Tuan mereka, Qiyuan Laodao, hanya bisa berubah menjadi dewa keruh sebelum kesengsaraan surgawi. Demi membantu tuannya, Li Changshu terpaksa terlibat dalam rangkaian karma. Bela diri Paman Wan Jiangyu meninggal secara tragis di benua utara karena ini. Untungnya, sisa jiwanya melindungi roh aslinya dan pergi ke dunia bawah untuk bereinkarnasi. Ketika Grandmaster kecil kembali ke gunung untuk pertama kalinya, Li Changshu tidak tahan melihat tuannya menjadi semakin tertekan, jadi dia meminta Grandmaster untuk pergi ke dunia bawah untuk mencari keberadaan reinkarnasi Paman Masternya. Dia juga diam-diam memberi petunjuk kepada Grandmaster kecil. Jiang Liner baru saja menjadi surga abadi belum lama ini. Secara alami, dia tidak ingin melihat murid tertuanya mati secara tragis. Siapa dia? Lin Jiang yang tidak terkekang. Setelah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, siapa yang tidak tahu bahwa dia sangat kejam? Siapa yang tidak tahu bahwa dia gesit dan tegas, dan dia punya teman di beberapa dunia kecil? Oleh karena itu, Jiang Liner menggunakan beberapa temannya untuk pergi ke Netherworld dan membangun koneksi. Setelah banyak liku-liku, dia akhirnya menemukan keberadaan Wan Jiangyu saat ini. Inkarnasi Wan Jiangyu saat ini adalah roh pohon. Yang disebut roh pohon adalah tubuh roh yang lahir dari akar roh pohon. Itu mirip dengan roh tanaman. Meskipun memiliki kecerdasan, itu tidak lengkap. Sebagian besar ada di tempat-tempat dengan vitalitas yang kaya dan sedikit manusia. Biasanya, seluruh tubuhnya akan memancarkan cahaya yang sehat dan hidup. Selain itu, dia masih memiliki umur yang belum habis dalam hidup ini. Awalnya, Jiang Liner sudah mengatur masa depan.
Jiang Liner menghabiskan banyak harta dan batu roh untuk menyuap pejabat berpangkat rendah di dunia bawah. Dia siap untuk memintanya mengambil tindakan dan mengatur agar Wan Jiangyu memasuki dao manusia ketika dia bereinkarnasi lagi. Dia akan dilahirkan dalam keluarga kaya yang tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Pejabat berpangkat rendah di Netherworld juga akan meninggalkan pesan untuk Jiang Liner agar dia bisa menemukannya. Pejabat rendahan di akhirat sering melakukan hal seperti itu. Semuanya terampil dan dapat diandalkan. Jika masalah gagal, mereka akan mengembalikan semua keuntungannya. Di era ini, dunia bawah masih sedikit kacau. Pekerjaan pribadi, semacam ini sebenarnya adalah bisnis utama para pejabat rendahan di dunia bawah. Dia mengendarai awan dan terbang pada ketinggian sedang, mempertahankan kecepatan sedang. Li Changshu merenung di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang terjadi yang dapat mengkhawatirkan pemimpin sekte? Reinkarnasi, apakah reinkarnasi masih orang yang sama? Li Changshu tahu betul bahwa sulit menjelaskan soal reinkarnasi. Setelah berjalan di jembatan ketidakberdayaan, kenangan masa lalunya hilang. Saat dia muncul kembali di dunia, suaranya masih ada, tapi dia bukan lagi orang yang dia cintai, dia sudah menjadi orang yang berbeda. Namun, Jiang Liner ingin melakukan sesuatu untuk Wan Jiangyu. Sebagai Tuan Jiang Liner, dia pergi menjelajah untuk mencari peluangnya sendiri. Karena itu, kedua muridnya kehilangan perlindungannya dan mengalami musibah, dia bertanggung jawab untuk itu. Selain itu, selama dia menemukan reinkarnasi Wan Jiangyu dan memberitahu Qi Yuan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, bahkan jika Qi Yuan hanya melihat dari jauh, dia akan dapat melepaskan sebagian besar ikatan di hatinya, mengenai apakah Grandmaster dan Masternya akan mengganggu kehidupan reinkarnasi Bibi Master Wan Jiangyu. Li Changshu juga telah mempertimbangkannya dengan hati-hati saat itu, sekolah Ren mengejar kedamaian dan kelambanan. Mereka mungkin tidak akan terlalu banyak ikut campur. Apa yang tidak diketahui Li Changshu adalah, awalnya, Jiang Liner telah membuat pengaturan yang tepat untuk reinkarnasi berikutnya dari Wan Jiangyu. Dia bahkan memberinya banyak batu roh dan bahan berharga. Dia secara khusus menukarnya dengan beberapa teknik kultivasi yang digunakan oleh para pembudidaya yin dan memberikannya kepada pejabat kecil di dunia bawah. Siapa sangka akan ada perubahan mendadak. Beberapa hari yang lalu, dua teman baik Jiang Lin datang mencarinya. Dua teman baik Jiang Liner awalnya pergi ke Netherworld untuk melakukan sesuatu. Karena fakta bahwa mereka memiliki perjanjian dengan Jiang Liner sebelumnya, mereka pergi ke gerbang Duxian untuk menanyakan apakah Jiang Liner akan pergi ke Netherworld bersama mereka. Pada saat itu, Jiang Liner, ya, tubuhnya tidak nyaman. Dia meminta dua teman baiknya untuk membawakan beberapa hadiah atas namanya dan memberikannya kepada pejabat kecil yang telah mempercayakannya kepadanya. Dia juga bertanya tentang situasi reinkarnasi murid tertuanya saat ini dan sisa umurnya. Dua teman baik Jiang Liner juga melakukan yang terbaik. Mereka pergi ke dunia bawah dan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Namun, hasil yang diberikan oleh pejabat kecil itu adalah, roh sejati bernama Wan Jiangyu. Dia tidak dapat menemukan apapun. Di depan Wang Qing, Li Changshu dan Ling E mengendarai awan ke paviliun di tebing dan membungkuk ke pintu. Murid tertua Wang Qing yang dimuliakan, Jiu Yi, segera keluar untuk menyambut mereka dan memimpin mereka masuk di aula utama. Beberapa dari mereka tampak khawatir. Pemimpin sekte gerbang Duxian yang kosong, Jiu Yu, yang mengenakan jubah satin hijau, sedang duduk di kursi utama. Yang mulia Wang Qing dan Jiang Liner sama-sama berpakaian putih. Mereka duduk di dua kursi di sebelah kiri. Pada saat itu, mata Jiang Liner merah dan dia mengatupkan bibirnya dengan erat. Namun, dia tidak membiarkan dirinya hancur. Roh pohon itu lemah sejak awal. Selain itu dianggap sebagai ramuan obat. Banyak pil dipandu oleh vitalitas murni yang terkandung dalam roh pohon. Mungkin hanya ada dua kemungkinan karena roh sejati Wan Jiangyu tidak dapat ditemukan, entah dia telah dimurnikan sebagai ramuan obat, atau tempat bertahan hidupnya telah mengalami bencana dan jiwanya telah menghilang. Pada pemikiran itu, hati Jiang Lin akan hancur. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui keberadaan roh pohon yang bereinkarnasi. Ketika Li Changshu memasuki paviliun, mata pemimpin sekte Ji Wuyu berbinar. Tampaknya ada harapan di mata Jiang Liner, yang sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya Yang Mulia Wang Qing memandang Li Changshu dengan kebaikan murni seorang penatua terhadap seorang junior. Li Changshu membawa Ling E ke depan dan membungkuk kepada pemimpin sekte, Yang Mulia Wang Qing, dan Grandmasternya. Ji Wuyu menyipitkan mata sedikit dan mengangguk.
Dia dengan santai menyapa, Changshu, kamu di sini. Ya saya di sini, ya, tidak apa-apa. Mari kita tangani Gunung Xiaoqiong dulu, kata Ji Wuyu. Saya awalnya di sini untuk mengunjungi Wang Qing, tetapi saya tidak menyangka akan menghadapi ini. Mengapa pemimpin sekte, dia sepertinya sengaja menjelaskan sesuatu. Jiu Yi, yang berada di samping, bingung. Menurutnya, mungkin itu adalah pemimpin sekte Ji Wuyu dan murid luar biasa dari Gunung Xiaoqiong, teman macam apa mereka. Tiba-tiba, Jiu Yi memikirkan identitas lain Li Changshu, alkemis jenius di sekte. Pil yang dia sempurnakan sangat populer di kalangan para tetua, dan bahkan sulit mendapatkannya. Mungkinkah pemimpin sekte juga, ya, meskipun pemimpin sekte tidak memiliki pendamping Dao, dia terlihat sedikit lemah. Dalam sekejap, Jiu Yi memikirkan banyak hal. Li Changshu bertanya dengan lembut, Grandmaster, kamu memintaku untuk datang, ada apa? Jiang Liner menghela nafas pelan dan berbisik, 1 jam yang lalu, seorang teman baik saya mengirim pesan melalui token giok komunikasi. Bibi tuan Anda tiba-tiba menghilang dalam kehidupan ini. Aku bahkan tidak bisa menemukannya di Netherworld. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Changshu, apa yang harus saya lakukan? Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa dalam hidup ini. Saya sudah memikirkan bagaimana dia akan berkultivasi dan menjadi abadi setelah dia bereinkarnasi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi tanpa alasan langit benar-benar buta? Mengapa bos saya harus sangat menderita? Yang mulia Wang Qing, yang berada di samping, mengulurkan tangan dan menepuk lengan Jiang Lin dengan lembut. Dia menghiburnya dengan hangat, ini hanya pesan dari Netherworld, masalahnya tidak terlalu serius. Liner, jangan terlalu khawatir. Masih ada kesempatan. Li Changshu mengerutkan kening ketika mendengar itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan merenungkan dengan hati-hati. Faktanya, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain, roh pohon adalah makhluk hidup yang lemah sejak awal. Tidak jarang mereka dibunuh dan ditangkap untuk memurnikan pil. Namun, sulit bagi mereka untuk menerima bahwa hal seperti itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan mereka. Batuk, 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 Ji Wuyu tidak bisa menahan batuk 2 kali, hari ini, batuk pemimpin sekte relatif ringan. Paling tidak, dia tidak akan muntah darah. Cedera pada jiwa esensinya seharusnya banyak diringankan. Pemimpin sekte berkata dengan hangat, menurut pendapat saya, daripada membuat tebakan liar di sini, mengapa kita tidak mengirim seseorang ke dunia bawah untuk menyelidikinya? Jiang Liner akan segera mengangguk ketika dia menatap Li Changshu dengan tatapan bertanya di matanya. Jelas, dalam penilaian Jiang Liner, orang dengan ide paling banyak bukanlah pemimpin sekte, Ji Wuyu, tetapi murid kecilnya, aku akan berani mengatakan ini. Sebenarnya, pemimpin sekte benar. Kami hanya bisa mengetahui tentang masalah ini ketika kami pergi ke dunia bawah. Li Changshu membungkuk sedikit dan melanjutkan, mengapa Anda tidak membawa saya ke dunia bawah dan menyelidiki masalah ini secara mendetail? Mengapa Anda tidak membawa saya ke Netherworld dan menyelidiki masalah ini secara mendetail, Grandmaster? Nanti, dia secara alami akan menggunakan patung kertas untuk pergi bersama Grandmasternya. Jiang Liner segera mengangguk dan setuju. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pemimpin sekte Ji Wuyu berdiri dan secara alami mengangkat ujung jubah Taoisnya. Kalau begitu, jangan tunda lagi. Ayo berangkat sekarang. Pada saat itu, ruangan itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Sejak kapan pemimpin sekte begitu memperhatikan Gunung Xiaoqiong? Ji Wuyu berkata dengan tenang, kebetulan, Penatua Wang Qing harus bersiap untuk transendensi kesengsaraan dan tidak bisa bergerak. Kebetulan, saya berpikir untuk pindah akhir-akhir ini dan ingin jalan-jalan. Oleh karena itu, saya akan pergi ke Netherworld untuk menikmati pemandangan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, tidak bisakah kamu berpikir logis tanpa kata, kebetulan. Mendengar itu, Yang Mulia Wang Qing dan Jiang Liner saling memandang dan tersenyum. Mereka bingung. Jiu Yi, yang biasanya bermartabat dan cantik, melihat bolak-balik antara tuannya dan pemimpin sekte, itu adalah sebuah cerita. Di sisi lain, Ling E yang biasanya cerdas, berkedip lembut. Tatapannya beralih bolak-balik antara Grandmasternya, Wang Qing yang mulia, dan pemimpin sekte. Itu cerita lain. Yang Mulia Wang Qing berkata, pemimpin sekte, kamu masih harus menjaga sekte, jangan bertindak gegabah. Masalah ini melibatkan murid kesayangan Liner, jadi Wang Qing tentu saja harus menemani Liner dalam perjalanan ini untuk mengetahui keseluruhan cerita. Ah, tidak apa-apa.
Ji Wuyu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Wang Qing. Sekarang, gerbang Duxian hanya memiliki satu kata, stabil. Tidak masalah apakah saya duduk atau tidak. Sebaliknya, karena itu masalahnya, mari kita selesaikan masalah ini. Kami akan berangkat dalam 1 jam. Perlakukan saja itu sebagai token pemimpin sekte. Kalian berdua harus bersiap dengan baik. Saya juga akan menyiapkan beberapa hadiah. Saya memiliki beberapa kenalan di Netherworld." Saat Ji Wuyu berbicara, dia meninggalkan paviliun dengan tangan di belakang, meninggalkan beberapa dari mereka saling memandang. Ada apa dengan pemimpin sekte hari ini? Dia jarang berjalan-jalan di sekte. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Li Changshu secara alami memahami sesuatu dan tidak mengatakan apapun. Dia berkata kepada Jiang Liner, "Aku akan kembali dan mengganti pakaianku dulu. Kemudian, aku akan meninggalkan kediaman Wang Qing bersama Linge dan segera kembali ke Gunung Xiaoqiong." Apa yang disebut baju ganti sebenarnya hanya ganti patung kertas, akan terlalu berbahaya untuk pergi keluar dengan pemimpin sekte, Dewa Emas, jika dia menggunakan tubuh utamanya untuk mengukur kekuatan tempurnya. Agar aman, Li Changshu menggunakan patung kertas terbaiknya dan menempelkan auranya dengan sempurna. Dia juga menyiapkan sejumlah kecil patung kertas cadangan. Dia mengingatkan Ling E untuk tidak mengungkapkan hal itu, "Kakak senior, tidak bisakah aku ikut denganmu?" Ling E bertanya dengan sedih. Energi spiritual di dunia bawah berbintik-bintik. Sebagian besar adalah yin dan hantu qi. Jika kamu menyentuhnya sedikit, itu akan merusak basis daomu. Li Changshu menjelaskan kepadanya dan mengingatkan dengan cemas, "Jika guru bertanya tentang apa yang akan kita lakukan, kakak senior, menurutku Grandmaster membawamu keluar untuk mendiskusikan dao dengan pemimpin sekte. Kamu menjadi lebih pintar baru-baru ini." Li Changshu mengangkat tangannya dan mengusap kepala Ling E, membuat rambutnya sedikit berantakan. "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Li Changshu berbalik dan berjalan menuju bagian dalam ruang pil. Tubuh utamanya berubah menjadi gumpalan asap dan pergi ke ruang bawah tanah rahasia. Pada saat yang sama, bantal meditasi di depan pil furnace bergoyang lembut. Sosok Li Changshu tumbuh lagi. Itu tentu saja inkarnasi dari patung kertas. Linge berkedip, ada sedikit keraguan di matanya. Dia bertanya dengan lembut, "Kakak senior, apakah ada perbedaan antara ini dan tubuh utamamu? Kenapa aku tidak tahu sama sekali?" Li Changshu berpikir sejenak dan menyimpulkan dengan sederhana, patung kertas semacam ini hanya terlihat mengesankan. Tidak peduli seberapa nyata kelihatannya, itu hanya dibentuk oleh kemampuan mistis. Ini mirip dengan ilusi. Itu bisa bertarung dengan orang lain, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ling E mengangguk, tidak mengerti. Dia menyaksikan inkarnasi Li Changshu meninggalkan ruang pil. Awalnya, Ling E agak enggan berpisah dengannya. Namun, dia melihat ke bawah dan tahu bahwa kakak laki-lakinya bersembunyi di celah batu di Gunung Xiaoqiong. Kepribadian kakak senior benar-benar tak terlukiskan. Itu tak terlukiskan dan terlalu dalam. Itu hanya membuat orang yang melihatnya terkesiap kagum. Di luar gerbang Duxian, awan putih membawa beberapa sosok dan terbang ke arah timur. Awan putih terbang dengan cepat dan mantap. Jalan yang dipilihnya indah dan tidak ada tempat berbahaya. Orang yang mengendarai awan jelas sudah tua, Dewa Emas ada di sini. Pemimpin sekte gerbang Duxian secara pribadi mengendarai awan dan bergegas ke dunia bawah. Dia terus memperkenalkan hal-hal tentang dunia bawah kepada 4 orang di belakangnya. Misalnya, cara cepat menuju ke dunia bawah, hubungan antara dunia bawah, dan tabu apa yang ada di dunia bawah. Dunia akhirat mengendalikan 6 jalan reinkarnasi. Dunia bawah adalah rumah bagi semua jiwa. Itu bukan tempat biasa. Namun, dunia bawah dianggap sebagai faksi di dunia primordial. Itu secara alami akan memberi wajah pada faksi lain. Sebagian besar waktu, selama seseorang memohon kepada mereka, mereka akan sedikit menolak, menerima beberapa keuntungan, dan menjual beberapa bantuan. Kemudian, mereka akan menggunakan otoritas yang diberikan oleh Dao Surgawi untuk sedikit menyesuaikan reinkarnasi makhluk hidup, jadi, kamu tidak perlu khawatir. Gerbang Duxian adalah murid sejati sekolah Ren. Kami secara alami memiliki keberanian untuk melakukannya. Ji Wuyu berdiri di depan dengan tangan di belakang dan berbicara dengan percaya diri. Wang Qing yang mulia telah berkultivasi di sekte begitu lama, tetapi dia tidak tahu bahwa pemimpin sekte memiliki sisi cerewet. Yang mulia Wang Qing tidak bisa mengatakan banyak tentang hal-hal lain saat ini, dia hanya pura-pura mendengarkan.
Jiang Liner memiliki banyak hal dalam pikirannya. Dia berdiri di samping Yang Mulia Wang Qing dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia diam-diam masih cemas. Qi Wuyu perlahan berbicara tentang asal-usul dunia bawah dan evolusi dunia bawah. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Pemimpin sekte, mengapa Anda tidak mulai dari penciptaan dunia? Netherworld jelas merupakan sesuatu yang terjadi di zaman kuno. Qi Wuyu berkata dengan santai, berbicara tentang asal Netherworld, kita harus berbicara tentang lautan darah, kita harus mulai dari penciptaan dunia. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak apa-apa. Senioritas Li Changshu adalah yang terendah, jadi dia secara alami berdiri di belakang awan putih. Mendengar bahwa pemimpin sekte semakin bersemangat, Li Changshu mau tidak mau menoleh untuk melihat orang yang berdiri 3 kaki darinya, Yukin Genya. Dia mengerti logikanya, tetapi mengapa toksik mengikuti mereka ke alam nether? Apakah dia berhubungan dengan salah satu Yama Kings atau Infernal Judges of Hell? Atau karena penampilannya yang luar biasa sehingga dia bisa mengurangi kesulitan dari masalah ini? Apa yang terjadi dengan pemimpin sekte? Mengapa ada begitu banyak perilaku yang membingungkan? Ketika Yukin Genya baru saja datang, masih ada sisa-sisa rune Tao dari pengasingannya. Jelas bahwa dia baru saja dipanggil oleh pemimpin sekte. Seolah merasakan tatapan Li Changshu, bulu mata Yukin Genya berkibar saat dia membuka matanya. Lehernya yang cantik dipelintir dengan lembut, dan matanya yang cerah menoleh untuk melihat Li Changshu dengan 1 bagian kebingungan, 2 bagian keingintahuan, 3 bagian kelembutan, dan 4 bagian kejelasan. Kemudian, seperti rusa yang ketakutan, pandangannya segera beralih ke samping, meninggalkan 4 bagian rasa malu, 3 bagian gugup, 2 bagian jengkel, dan 1 bagian gembira. Beberapa gejala jelas memburuk saat dia mengasingkan diri. Li Changshu tertawa getir di dalam hatinya. Mungkinkah pemimpin sekte ingin menjodohkanku dengan saudari junior beracun? Sebagai salah satu dari 3 pihak yang terlibat dalam insiden kesengsaraan Dewa Emas, Yukin Genya mengetahui latar belakang Li Changshu. Dia juga telah melihat seluruh proses patung kertas Li Changshu bocor. Oleh karena itu, Li Changshu tidak dapat sepenuhnya mengabaikan Yukin Genya. Sejujurnya, Li Changshu menggunakan simulasi indera spiritual yang telah dia proses dengan terteletaktik untuk melihat gadis di sampingnya. Temperamen Yukin Suanya luar biasa. Dia memiliki penampilan yang bahkan bisa memikat burung dan binatang buas. Dia memiliki sosok yang ramping dan anggun, dan penampilannya sempurna. Terutama setelah dia menjadi abadi, aura abadi mengelilinginya, dan dia memiliki efek cahaya lembut. Meskipun keterus-terangannya menyusahkan, itu sebenarnya bisa dianggap sebagai keuntungan, namun, dia tidak harus memiliki kesan yang baik tentangnya hanya karena dia cantik. Meskipun tidak pantas membandingkan penampilan dan kepribadian orang lain, secara logis, adik perempuannya tidak kalah dengan adik perempuan dari puncak tetangga. Bagaimana bisa mudah untuk menjodohkan 2 orang? Semakin dalam dia menempuh jalan menjadi mak comblang, dan semakin dia mengerti, semakin Li Changshu merasa bahwa Dao sangat rumit. Sejak zaman kuno, itu tidak lebih dari pria yang tergila-gila dan wanita yang kesal. Setiap saat di malam hari bernilai 1000 keping emas. Li Changshu menatap punggung pemimpin sektenya dan mendesah dalam hatinya. Yukin Genya mengirimkan transmisi suara ke telinganya. Kakak Changshu, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Ya, aku baik-baik saja. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, bagaimana kultivasimu? Setelah menstabilkan wilayahku, aku menerobos sedikit. Ketika Yukin Genya menyebutkan masalah serius, dia langsung kembali ke ekspresi seriusnya yang biasa dan mengirimkan transmisi suara yang mendetail. Sekarang, saya memahami prinsip-prinsip roh sejati yang tidak bisa dihancurkan dan mengikuti teknik kelambanan Taiking. Dalam waktu sekitar 100 tahun, saya harus dapat menerobos ke alam berikutnya dan mencapai tahap pertengahan dari alam abadi yang sempurna. Li Changshu segera mengangguk sambil tersenyum. Dia hampir menyemburkan kata-kata, kamu luar biasa. Yukin Genya mengatupkan bibirnya dengan lembut dan mengirimkan transmisi suara. Kakak senior, apakah Anda membuat terobosan dalam kultivasi Anda baru-baru ini? Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit, sebenarnya ada terobosan, tapi dia telah memutuskannya. Setelah berbicara tentang kultivasi, keduanya tidak memiliki topik lain untuk dibicarakan. Li Changshu memilih memejamkan mata untuk beristirahat. Yukin Genya akan menoleh untuk melihatnya dari waktu ke waktu. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menjadi wajah mereka berlima. Kini, situasi di 4 lautan itu semakin parah. Awan abadi dengan cepat terbang melintasi Samudra Timur.
Setelah terbang puluhan ribu kilometer, indera abadi Li Changshu menangkap beberapa medan perang yang kacau. Meskipun skala pertempuran di air laut tidak besar, adegannya sangat berdarah. Naga bertarung dengan klan laut, dan anggota klan laut yang berada di sisi yang berbeda saling bertarung. Yang paling sial adalah makhluk hidup yang riang dan tidak cerdas di laut. Selama periode waktu ini, desa nelayan Fana di Samudera Timur dan Samudera Selatan mengalami panen yang langka. Di masa lalu, dianggap baik jika dia bisa menangkap lebih dari 10 ikan dengan satu jaring. Sekarang, ketika dia menebarkan jala, dia sering tidak dapat menariknya keluar. Kadang-kadang, dia bahkan bisa menarik beberapa orang yang tampak aneh. Oleh karena itu, persembahan dupa di kuil Dewa Laut menjadi lebih kuat. Setelah melintasi sebagian besar Samudra Timur, Yang Mulia Wang Qing akhirnya berinisiatif untuk berbicara. Tim Netherworld Sekte Immortal Du. Pemimpin sekte, saya pernah mendengar bahwa naga tampaknya telah mengalami bencana dan berada dalam masalah terus-menerus. 4 lautan tidak damai. Chi Wuyu mengangguk perlahan dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan gerbang Duxian kita. Jangan khawatir, tidak ada hubungannya dengan itu. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Nyatanya, hubungan ini bahkan lebih besar dari dosa bibi Master Jiu Jiu, jika mereka terus melihat ke lautan luas dan tidak melihat ke atas, seolah-olah mereka masih dalam lukisan. Pada saat itu, gerbang Duxian menuju ke timur Samudra Timur, di bawah pilar surgawi. Ada cara tercepat menuju Netherworld. 3 alam dunia primordial seperti pati daging berlapis-lapis. 5 benua adalah tubuh utama. Pengadilan Kekaisaran 9 surga berdiri di atas 5 benua, dan dunia bawah melekat pada 5 benua. Dari mana akhirat berasal? Kata-kata itu berasal dari 3 kapak pangu. Udara jernih berubah menjadi langit dan bumi yang keruh. Kekeruhan melahirkan 9 mata air tercemar. Lautan darah melonjak dan Netherworld berdiri. Ada seorang patriark yang menyebut dirinya Sungai Nether. Tangan kirinya adalah Yuantu, dan tangan kanannya adalah Avicii. Ia meniru Nuwa untuk menciptakan makhluk hidup, namun kemampuan mistiknya kurang baik. Nyonya Bumi melakukan reinkarnasi, dan Sungai Nether menghalanginya. Sejak saat itu, dunia bawah dimulai, dan lautan darah mengering. Itu mungkin, apa yang terjadi. Pemimpin Sekte Ji Wuyu mengendarai awan dan dengan cepat terbang melintasi Samudra Timur bersama Li Changshu dan yang lainnya. Dia melihat pilar surgawi, yang luar biasa megah dan tak terbatas dan langsung menuju ke sana. Akhirat terkubur di kedalaman dunia primordial. Setelah Nyonya Bumi berevolusi menjadi 6 jalan reinkarnasi, dia menekan dunia bawah dalam semua aspek. Sebagian besar jalan menuju Netherworld telah disegel, cara tercepat menuju akhirat juga merupakan cara paling terkenal menuju akhirat. Itu di celah laut dalam dekat 4 pilar utara, selatan, timur, dan barat. Selain itu, ada juga jalur masuk dan keluar dari 5 benua dan Tricilio Kosem, namun, pembudidaya Ki Refinement tidak dapat menerobos ke jalur itu tanpa izin. Mereka semua dilindungi oleh kekuatan Dao Surgawi. Mereka berlima terbang ke depan pilar megah dan melihat pusaran besar yang muncul di permukaan laut di bawah. Ji Wuyu terbatuk 2 kali dan membungkus mereka berlima dengan cahaya abadi. Mereka dengan cepat turun menuju pusaran di bawah. Mereka melewati celah laut dalam, danau lava, dan tanah ganas. Mereka tenggelam puluhan ribu kaki. Yang perlu disebutkan adalah bahwa mereka juga bertemu dengan beberapa gelombang pembudidaya penyempurnaan ki manusia yang telah kembali dari dunia bawah. Mereka mungkin akan memberikan hadiah dan melakukan sesuatu. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Selama seseorang berada di alam abadi yang disempurnakan, mereka benar-benar dapat melewati pos pemeriksaan ini sendiri dan tiba di jalan kecil yang terbungkus kabut abu-abu, jalan akhirat. Li Changshu takut dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia tidak berani melihat atau berpikir terlalu banyak di sepanjang jalan. Dia hanya ingat jalannya. Yukin Genya bertanya melalui transmisi suara, "Kakak senior, apakah Anda sudah sering ke sini?" "Tidak." Li Changshu tersenyum dan berkata, "Saya baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Aku tidak punya waktu untuk pergi ke banyak tempat." Kemudian, Yukin Genya menatap Li Changshu dengan matanya yang indah. Bibir merahnya tidak terbuka saat dia bertanya melalui transmisi suara. Nadanya sangat alami, "Jika ada kesempatan di masa depan, kakak senior, apakah Anda bersedia berjalan-jalan dengan Genya?" Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Metode macam apa ini? Pengakuan mendadak. Menurut rangkumannya tentang kepribadian Yukin Genya lebih dari 10 kali, Li Changshu mau tidak mau memiliki pemikiran konyol, mungkinkah dia boneka? Untungnya, Yukin Genya menyadari bahwa kata-katanya tampak sedikit kasar.
Wajahnya memerah, dan dia menjelaskan dengan panik, suaranya yang lembut beredar dalam cahaya abadi. Kakak Changshu, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saya tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap kakak senior. Saya hanya ingin berkeliling dengan Anda untuk memperluas wawasan saya dan memahami kultivasi. Li Changshu tersenyum pahit di dalam hatinya. Itu benar, itu memang racun yang aku kenal. 3 tatapan di depan mereka dilemparkan. Kedua pria itu tersenyum penuh arti. Jiang Liner, yang sudah sedikit kesal dan cemas, mau tidak mau sedikit mengernyit. Lawan tangguh Ling E kecil. Ancaman terhadap Ling E ini tampaknya jauh lebih besar daripada Jiu kecil. Mengapa hubungan antara generasi Gunung Xiaoqiong ini begitu rumit? Jiang Liner menghela nafas dalam hatinya. Pada saat itu, dia tidak punya banyak waktu untuk peduli tentang itu. Dia khawatir tentang Wan Jiangyu. Ji Wuyu pernah ke Netherworld beberapa kali, jadi dia sangat familiar dengan tempat itu. Di jalan sempit, Ji Wuyu menekan dengan tangan kirinya. Gumpalan kabut murni dan dingin dengan cepat berkumpul, mengembun menjadi awan kelabu yang menopang mereka berlima. Kemudian, mereka terus terbang ke depan di sepanjang jalan sempit. Sesaat kemudian, mereka terbang keluar dari kabut tak berujung, dan pandangan mereka diisi oleh gunung hitam yang megah. Bentuk gunung itu seperti loh batu. Itu terbuat dari batu hitam yang kokoh, dan ada 3 kata rumit berwarna merah darah tertulis di atasnya. Ji Wuyu berkata dengan tenang, kami telah tiba di timur dunia bawah. Li Changshu menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba merasa seperti telah tiba di halte bus di kehidupan sebelumnya. Untungnya, pemimpin sekte tidak berteriak, tolong lubangi kartu Anda sebelum naik bus. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat saat patung kertas Li Changshu tiba di dunia bawah, di depan gerbang surgawi timur pengadilan surgawi, ribuan prajurit surgawi yang menjaga pintu berdiri dengan tombak mereka. Tatapan mereka terfokus pada jalur awan tidak jauh. Ada beberapa lelaki tua di sana yang mengelilingi seorang Taois muda yang tampan dan membicarakan sesuatu, mata yang terakhir sangat bertekad saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Tuan muda, Anda masih harus menjaga paviliun tepi dunia. Mengapa Anda harus datang ke pengadilan surgawi untuk menjadi seorang prajurit? Jika Nyonya tua tahu, dia akan sangat sedih. Apa bagusnya pengadilan surgawi? Selama kamu berkultivasi dengan mantap di masa depan, kamu pasti bisa mendapatkan buah dao umur panjang dan mewarisi bisnis keluarga ini. Cukup. Bian Zuang berteriak pelan dan menatap pilar batu giok putih gerbang surga yang diukir dengan banyak awan keberuntungan. Ada cahaya bintang di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak menginginkan kehidupan kultivasi yang tetap. Dao yang telah diatur bukanlah dao saya. Dao saya ada di bawah kaki saya. Saya harus keluar selangkah demi selangkah. Pengadilan surgawi adalah impianku. Para tetua tercengang oleh kata-kata itu dan tidak tahu bagaimana membujuknya. Bian Zuang bergerak dan dengan cepat tiba di depan gerbang langit. Setelah mendengar kata-kata Bian Zuang, prajurit surgawi semuanya tergerak. Seberapa percaya diri Taois muda ini? Betapa mulia pengejarannya akan keabadian para jenderal surgawi di gerbang surga saling memandang dan mata mereka berbinar. Mungkinkah bakat datang ke pengadilan surgawi? Pada saat itu, seorang lelaki tua hanya bisa menghela nafas. Tuan muda, mimpi macam apa itu? Mata Bian Zuang dipenuhi kerinduan. Dia berkata dengan emosional, peri itu adalah mimpiku. Hanya di sini saya dapat menemukan impian saya sendiri. Impianmu berubah setiap beberapa tahun. Ada begitu banyak gadis di World Age Pavilion. Tuan muda, tidak bisakah kamu bermimpi? Tuan muda, katakan saja sesuatu. Ada banyak jenis mimpi. Ada banyak jenisnya. Mereka tidak akan pernah sama. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak bisa berkata apa-apa. Seorang jenderal surgawi memutar matanya dan segera mengirim perintah ke prajurit surgawi di depan gerbang surga. Namun, Bian Zuang tiba di depan gerbang surga timur tanpa menoleh ke belakang. Dia menangkupkan tangannya dan berteriak, kultivator Ki Refinement Bian Zuang ada di sini untuk bergabung dengan pengadilan surgawi hari ini. Cepat pergi. Prajurit surgawi berteriak serempak, bersambung.